Selamat pagi. Apa betul ini rumahnya Tina Van Bagen? Van Behen. Saya Tina Van Behen. Ada apa ya? Kami dari duit darurat. Nona tahu kan kenapa kami datang ke sini? Oke. Mungkin lo semua bakal ngejudge gue tukang utang. Tapi gue bisa jelasin semuanya. Sorry. Kejauhan flashbacknya. Semua ini berawal dari gue ikut kontes kecantikan. Sejak itu, gue yakin tampang ini bisa dipakai buat cari duit. Katina, jangan deket-deket tapi ntar kutunya nular. Iya, bukan apa-apa nih, mohon maaf. Kutu kita kan. Nih, pakai ini aja. Sampo, eta teh. Apa ini? Sampo. Akan di-endorse. Pasti di-endorse. Beli sih. Ya ilah, influencer kagak laku. Kencengan, jangan. Ini tetangga gue, Titis Lilis Ceces. Biasa dipanggil TLC. Mereka bertiga tuh ngefans banget sama gue. Tapi ini maaf, ini mah Katina bajunya itu mulu, nggak pernah ganti, dak. Kan kagak laku. Enggak, bukan lah, Bang. Karena tampang gue adalah model gue bertahan hidup, gak ada salahnya dong gue investasi ke diri sendiri. Gaji ambil, check up pay later. Utang banyak, check up pay later. Dompet kering, check up pay later. Awalnya lo mungkin kuat menahan godaan, sampai akhirnya... Lumayan loh, Mbak. Cuma sampai hari ini aja selnya sampai 70%. Totalnya jadi 3.275.000 rupiah. Semua itu terjadi di luar kendali lo. Uang memang gak bisa membeli kebahagiaan, tapi gue percaya uang bisa membeli rasa percaya diri. Tina pulang! Dan uang bisa bikin senang orang yang gue sayang, seperti adik gue dan oma gue. Kak, lapar. Ya udah jajan sana. Nggak ada duit ya lo? Udah gua transfer. Makan nasi sama Ibu Itik. Makasih kakak cantik. Goedemorgen, schat. Nah, kalau ini namanya Pak Oyo, pacarnya oma gue. Orangnya pikun, gak sampai 5 menit, dia udah lupa sama apa yang diomongin. Ada Natasha. Tina, Pak Oyo. Tina. Walaupun oma gue udah punya pacar, tapi dia masih naksir sama Teduh Iman Santoso. Selamat datang di Do It Wisely. Anda bertanya semaunya, saya jawab semuanya. Seorang pakar finansial yang selalu mengajarkan kita untuk berhemat dan tidak boleh berhutang. Ada nggak yang pernah beli HP baru, padahal HP lamanya itu masih bagus? Saya. Kenapa? Untuk gaya hidup dan gengsi. Gengsi, gaya hidup. Itu mental orang miskin. Oke, kakak, lapar. Apa sih teriak-teriak? Tinggal ambil di lemari es. Astaga. Tina, Oki udah bilang jangan sering belanja. Duit ngana habis. Enggak kok. Tina masih ada duit. Pengen tampil ala konglomerat, tapi duit kamu sekarat. Tenang, ada duit darurat. Caranya cepat tanpa syarat. Awalnya lo terpikat, cepat atau lambat, lo akan terjerat.
Ada soang lagi. Kau pun bodoh kali. Itu ada soang sana. Emang anak pepek kau. Dan akhirnya, lo cuma bisa nyesel. Karena pinjol yang awalnya membuai, ujung-ujungnya bikin lo susah. Dek! Anak manis, mau kemana kau, Dek? Sinilah sama abang, Dek. Cepet kau bodat. Oi, lah bubu. Sebentar, goblok. Gak apa-apa, hangat kok airnya. Aduh, Mama. Ada soang. Tuhan tolong saya. Cepet kali larinya. Woi, jangan lo. Woi, semoga datang lo. Manusia burung. Cepet. Mau mana sih kau, Dek? Udahlah, kau pun ngapain kau kabur-kaburan? Udah pasti bakal ketang. Babi nih. Gila sekali perempuan ini. Dalam situasi begini masih sempat ghosting. Anjing emang. Hei. Stres ini perempuan. Betah kau di sampah-sampah itu gue tengok ya. Udah gue bilang gak usah kabur, pasti bakal ketangkap. Tidak akan bisa lolos. Apa? Nona Tina, tahu kan kewajiban Anda belum dibayarkan? Ini bau apa dah? Kok kayak bau kerak neraka? Pasti ngana yang bau. Enak aja. Ya enggak lah, Ge. Jangan mengalihkan pembicaraan, Oma. Jangan panggil Oma. Panggil aku Oge. Oma Grace. Saya belum ada uangnya. Percuma juga abang datang ke sini. Mau ambil apa? Nona jangan bicara seolah-olah kita datang ke sini buat ambil Nona puang. Saya bilang kembalikan duit yang Nona pakai. Anda jangan bikin seolah-olah Anda ini korban. Anda ini pelaku utama. Tapi saya tuh nggak niat ngutang. Nggak sengaja. Alah, nggak sengaja apa? Kau lihat sapu tangan. Saya bilang tangan bukan mata. Ya kan orang lagi ngomong liatnya mata. Fokus. Masuk alam bawah sadar. Kenapa kau yang hipnotis dia? Saya cari uangnya dulu deh. Boleh minta tambahan waktu nggak? Boleh. Oke, Oke, please, Oke, jadi dulu, Oke. Enggak, pokoknya Oge mau jual. Enggak. Oke, stop. Oke, please, jangan dijual dong barang-barangnya Tina. Ini barang-barang kesayangan Tina semua loh. Terus ngana pe utang bayar pakai apa? Pakai ngana pe ginjal. Hah? Ginjalnya Umski aja. Sembarangan kalau ngomong. Pokoknya Oge mau jual ini barang-barang. Please, Oke. Kalau misalkan ini dijual, Tina ngontetnya gimana? Kan nanti ada duitnya. Nanti duitnya buat siapa? Buat Oge juga. Buat kebutuhan sehari-hari. Buat Oge beli baju bagus. Buat si Umski makan enak. Buat keluarga semuanya, Oge. Ya. Ya udah. Ngana mesti beresin itu utang-utang semua. Oke? Jadi selama ini lu ngebiayain kita dari hasil utang lu ya? Kok ngomongnya kayak gitu? Ya udah jual deh. Jual aja semuanya. Saat main yuk. Ada pingkan.
Pak Oyo, Hah? sini. Sini. Duduk Pak Oyo, duduk. Gimana? Hah? Pak Oyo, Oge tuh pengen banget beli perhiasan. Tina boleh minjem uangnya Pak Oyo nggak? Oh gitu. Sebentar. Memang kamu butuhnya berapa, Carmila? Seadanya aja Pak Oyo, semuanya boleh sih. Ini ambil semuanya. Ambil. Tidak pinjam ya Pak Oyo? Itu semua berapa totalnya? 100.000 Pak Oyo. Bang, saya kan orangnya nggak perhitungan. Makasih Pak Oyo. Itu apa Pak? Kembaliin. Ngana bikin malu Pak Oke loh. Kembaliin. Ini Pak. Ini apa nih? Oh, saya menang kuis ya? Aduh, terima kasih ya. Lagi Oge kenapa sih Tina nggak boleh minjem uang dari Pak Oyo? Ngana mau tahu kenapa? Dulu dia orang kaya tajir melintir. 10 tahun lalu dia ditipu. Makanya dia jadi pikun begitu. Kamu tega manfaatin dia? Hah? Tina pikir udah setelan dari pabrik pikunnya. Skat, sorry ya Skat. Emangnya ada apa sih? Nih. Tunggu. Panggil gua DJ Semar. Mantan balikan maaf aku udah sultan. Aku udah sultan. Aku udah sultan. Aku udah sultan. Woi, semuanya. Malam ini gua yang traktir. Mau ciu, Abidin, langsung sikat aja. Tuh, traktir lo. Gua jualan bukan sedekah, Bi. Ya iyalah bang. Santai aja nggak sih? Gua yang Duit dari mana lu? dari Allah. Bacot lu. Jangan malu-maluin, Dam. Lu bacot. Aku udah sultan. Umski, Ya oke. gasnya habis. Bukan habis, Oge. Gasnya tadi aku jual. Sekalian sama galon. Lumayan lah, dapat 250.000. Astaga, sekarang Oge mau masak apa? Pakai apa? Pakai air? Ya maaf. Sengaja gasnya ke bawah. Aduh, bener-bener kamu. Anjing lah. Pecah. Kalinya turun. Skater lu, kenalin. Hai. Oh, pecah. Ngentot. Itu alat DJ gue lu kemanain? Hah? Alat DJ gue lu kemanain? Hai, make lu. Kagak, Bang. Siapa yang make sih? Anjing, jawab, Bang. Sat, emang beneran gak tahu. Jawab, anjing. Musik ini gue judol lo. Oh, lu goblok lu, Dan. Goblok lu ya. Goblok lu, Dan. Goblok! Iya. Bang gue goblok. Gue aja nggak sekolah bang. Salah gua nggak nyekolahin lu. Gue nggak nyalain lo bang. Terus lu pikir, ini salah siapa? Lu salahin tuh orang tua kita. Udah tahu miskin, pakai punya anak. Harusnya kita nggak usah pakai lahir dong. Bang, udah bang. Impas ya. Gua nggak bisa kerja. Lu nggak bisa judol.
anjing. Ah. Halo, Tis. Katina, kamu teh kalau ngutang jangan bawa-bawa kita atuh. Hah? Ya. Ramah kali kau, kayak mau ngantar paket. Benar sini rumah saudara Adam. Kami dari duit darurat. Mau nagih tunggak konota. Adam. 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 Ya anjing. Adam, sat. Anjing. Mana lu anjing? Adam. Ada gua lari lu. Adam. Woi, mau mana, woi? Woi, jangan lari! Lu pinjam ke pinjol? Hah? Jawab anjing. Lu pinjam berapa bangsat? 21 juta. Gua gak minta lu jawab. Belum sama bunganya lo, Besti. Bener, Dam. Iya, Bang. Maafin gua, Bang. Bang, goblok, mati aja lu anjing. Ada yang gak guna lu. Ini urusan keluarga. Tumpulan saja. Tertiga kesian. Anjing lu, Dam. Bang. Bang. Jangan lu mati ya. Gak guna lu, Dam. Tai. Ada yang gak guna lu, goblok, mati aja lu anjing. Goblok lu. Dam. Dam. Macik lo. Hah? Pura-pura tidur. Hei. Nah, ini guys keampuhan dari skincare tersebut nih. Menghilangkan kusam-kusam yang ada di wajah. Oh, udah lihat kan? Gak tiap hari nih kakak aku putih gini nih. Kalau aku pakein skincare gini akan gak jadi putih kan?
Bagus guys keangkuhannya. Kita lihat ketahanannya berapa lama ya. Tuh jadi putih kan. Lihat ke depan tuh putih. Jauh banget kan sama aku ya. Udah lah Umski, nggak ada yang nonton ini. Udah, ntar doang kok. Gua punya ide. Dasar cucu durhaka. Tuh, lihat tuh. Lu baca komennya. Semua gara-gara lu. Masih lama nggak sih? Dam, ini token abis Dam, isiin dong Dam, aduh. Woi, gak usah alasan gak punya duit lu ya. Masa gak ada yang nyisa tuh jual DJ gua? Babi. Dam! Oge. Oge. Kenapa? Ini kok sampah pada numpuk, kok nggak dibuang? Bagaimana nggak numpuk? Iuran sampahnya belum dibayar. Ya terus ini sampahnya mau diapain? Ya dipakai mandi kek, atau masukin konten. Siapa tahu ada yang lihat, terus mereka bantu. Kok Oge ngomong kayak gitu sih? Dam! Bawa apa nih? Dam, ini makanan nggak dimakan, Dam? Sampai basi kayak gini, Dam? Dam? Dam! Dam! Dam? Adam? Dam? Dam? Adam? Adam? Adam, lu ngapain, Adam? Adam? Adam! 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 Ada wajah! Ada!
Weh, cepat. Nanti orangnya kabur ini. Sabar dulu Thanos. Bagi pasang dulu jimatku ini. Tidak ganteng, rambut palsu. Itu yang terlalu paksa diri. Oh iri ya Bos. Jangan buang-buang waktu. Kau dengar. Kalau sudah ketemu perempuan itu, kau mesti profesional. Jangan. Aduh. Ngapa lo? Hah? Ada masalah lo? Minta maaf Nona. Saya tidak lihat. Wis Nona main HP jadi. Lah emang apa kalau gue main HP? Hah? Apa urusannya? HP siapa? Hah? HP siapa? HP gue? Kotak gue? Kaki gue? Terserah gue dong kalau mau jalan lewat sini. Gue kaki gue. Terserah gue dong kalau gue mau lewat sini. Makanya kamu perlu jalan yang bener. Hah? HP? Mau ngomong apa lo? Karena abang rindu mata yang saling menatap. Dan bukan jari yang sedang mengetik. Bocah. Profesional Bung, profesional. Oke, bagi sesuap dong. Ngana kan tadi semakan. Ini bagiannya Oge. Gue harus kerja di kantor lo gitu? Kalau kamu nggak keberatan? Kamu. Sopan kali kau udah kayak security BCA. Begini Nona. Kalau Nona tidak mau bayar pakai kerja keras Nona, bunganya akan berlipat ganda setiap harinya. Dan saya punya seluruh kontak di HP Nona. Saya bisa telepon dan teror mereka satu-satu. Tadi minta kuah sekali dia makan DP mie. Maaf, oke. Mie-nya ikutan. Ya udah oke. Hah? Oke. Kalau begitu saya telepon dan teror mereka satu-satu. Bukan. Maksud gue kerja di duit darurat. Pilihan bijak. Bosan sama yang fancy-fancy, sesekali merayap dulu kita, guys. Ya kan? Di sini juga bisa chill kok. Makanannya juga affordable, bisa sampai tengah malam, ya kan? Pokoknya sama besti-besti aku, Pak. Udah datang rupanya. Halo. Udah datang, Adek? Don't hate Monday, because Monday and me loves you. Yaudah yuk, kalau gitu kita ke atas aja. Ya, untuk sejauh ini sih masalah cash flow masih bisa kita atasi sih, Pak. Ya udah, jangan sampai ada masalah ya. Siap. Ya, mari, Pak. Halo, Pak. You debitur yang akan kerja di sini karena nggak bisa bayar itu kan? Iya, Pak. Ya udah, langsung senang kerja. Hari ini you ikut nagih sama Sintong sama Yopi ya. Langsung ke lapangan. Bukannya nagih lewat telepon ya? Ya, biasanya sih divisi itu terpisah. Tapi kalau di sini kita gabung. Jadi nagih bisa lewat telepon dan bisa juga di lapangan. Kok bisa gitu, Pak? Sintong, udah ajak Tina langsung ke lapangan ya. Kamu training ya? Ya, siapa? Tong. Pintu. Bang, kita mau nagih siapa sih, Bang? Namanya Adam, Dek. Usianya 20 tahun. Tapi utangnya 21 juta. Dia udah nunggak sama kita 3 minggu. Bayangkan coba. Kalau umurnya udah 22 tahun. Mau segede apa lagi coba utang dia. Iri aja, Bro. Habis dah kayaknya. Bapak Ibu ini kalau pada minum. Halo. Sintong di sini. Kita mau ketemu Adam nih.
Adam udah meninggal. Maaf ya, Bung. Kami sudah sering mengalami penipuan seperti begini. Tidak mempan. Sorry ya. Adam bunuh diri, bangsat! Anda jangan bicara seolah-olah kami datang ke sini mau ambil Adam punya uang. Saya bilang kembalikan duit yang Adam pakai. Anda jangan bikin seolah-olah Adam ini korban. Adam ini pelaku utama. Adam tuh mati gara-gara kalian anjing. Bung. Apa? Hah? Gua main gerak aja sama main gerak. Apa? Apa yang besar badan lu gede gue takut. Halo. Kita nggak ada maling ya? Siapa tadi yang teriak maling? Kalau maling Sini. Itu tuh, Jar. Lari, boy. Gue mana tuh lagi ya? Tolol ondel-ondel lu no di bawah orang. Ondel saya. Oh, jangan boy. Anjing orang itu dibilangnya pula kita maling. Anjing lu, bangsat. Lari, boy. Cepetan. Mana ya tadi malingnya? Kalau ketangkep, kita bakar, kita gebukin. Ntar gue nasehatin, balik ke jalan yang benar. Jangan ibu. Itu main hakim sendiri namanya. Ibu siapa? Saya si Sofi. Ini cadarnya mirip cancut suami saya. Jangan-jangan pelakor lu ya? Cepat buka. Buka, cepat. Itu kan malingnya. Malingnya. Cancut harus. Aduh, kalau kita nggak apa gimana nih, Dek? Padahal aku belum nikahin kau loh. Apa itu? Terus. Ayo deh, jangan sampai ketangkap deh. Boy. Dek, kau larilah. Gak usah kau pedulin abang. Abang bisa aja. Mak, diambil hati ya. Woi! Gua tandain lo! Gua masih kenalin lo! Gila kalian! Nagih satu orang, kenapa diuber sampai satu kampung, ha? Kita kira orangnya pura-pura meninggal, Pak. Ternyata beneran. Emang you nggak ngecek lagi? Yang benar saja, Bapak. Tidak mungkin kan kita telepon debitur satu-satu. Halo, apa kabar? Masih hidup kah? You berani ngelawan? Tidak, Bapak. Iya, halo Bapak. Iya Pak, segera saya tangani Pak. Pasti Pak, pasti. Siap Pak, mari. Walaupun orangnya udah meninggal, seharusnya hutangnya bisa diwariskan sama orang terdekatnya. Gak ada peraturannya di sini jadi lunas. Pokoknya hari ini, tagih semuanya yang kalian bisa. Paham? Paham, Pak. Out! Out! Emang gak ada otak bos kita itu. Udah tahu kita bisa lari maraton, disuruh pula sekarang lagi. Tadi depan bosku tidak bicara begitu. Bung, lagi siapa lagi kita sekarang? Kita nagih si Cici. Terlalu banyak alasan dia.
Pas ditagih bilang besok, besok, besok terus. Mulai hari ini kita harus bisa tagih dia. Dia harus bayar. Ibu terlalu banyak alasan. Ibu tinggal bilang besok, besok, besok terus. Saya kesini sudah 2 kali. Bang, tolong bang. Saya udah nggak punya uang lagi. Ibu jangan bicara seolah-olah kami datang ke sini buat ambil ibu uang. Saya bilang kembalikan uang yang ibu pinjam. Ibu jangan bikin seolah-olah ibu ini korban. Ibu ini pelaku utama. Lihat sapu tangan. Fokus. Kebiasaan banget sih Bung Yopi. Dalam Masih main hipnotis, udah tahu gagal terus. Oh itu. Ibu ingat semua utang-utang ibu. Dia dulu pernah dekat sama cewek di dating app. Cewek itu pintar hipnotis. Diporotin dia. Kayak dendam kali dia. Sampai belajar hipnotis dia. Serem doang ini, tapi gampang ketipu. Udah ada asap-asapnya loh sekarang. Oma, Makin berasa mistisnya ini. berhasil juga dia belajar selama ini ya. Tapi kebanyakan sih asapnya. Woi, gue mati nih, gue salah. Bangsat! Anak setan! Kejar Bang Yopi, kejar, kejar. Tangkap bang. Diam! Kalau lu jawab jujur, lu dapat es kelapa. Nah, jawab jujur lu. Mau ngapain ke sini? Lu kenapa fogging kita tadi? Adik gue bunuh diri. Gara-gara gak sanggup bayar bunga pinjol kalian. Diteror sama kalian tiap hari. Kita ini cuma ngejalanin prosedur. Perintah dari perusahaan. Ya berarti atasan lu yang salah. Perusahaan lu juga salah. Gue udah ngecek kemarin. Sebenarnya kantor kalian itu udah gak dapet izin dari OJK. Aduh, tambah pusing lagi. OJK itu siapa lagi? Gampangnya gini bang. Kantor kalian itu ilegal. Kalau ilegal kenapa rupanya? Ya, kalau kalian maksa nagih-nagih orang, apalagi orangnya sampai mati, ya kita yang ditagih berhak buat lapor polisi lah. Nah, saya punya nomor telepon polisinya. Saya ini sudah lari sampai capek. Berani aku lapor polisi? Lu kalau mau nyiksa gua, nyiksa aja, nggak usah tanggung-tanggung. Gua tinggal minta visum ke polisi, habis lu semua. Bung, Bang, lepasin. Udah, lepas. Es kelapa. Nih. Kok baik kali sama dia? Tapi apa yang dia bilang tuh ada benernya juga, Bang. Kita tuh sama-sama dirugiin di sini. Dia rugi, gue rugi, adanya sampai meninggal. Emang kantor ini tuh nggak benar. Udah kita laporin aja lah. Aduh janganlah Tina. Saya ini susah sekali cari pekerjaan. Tapi pekerjaan ini resikonya besar, Bung. Kalau sampai ada debitur yang laporin kita ke kantor polisi terus kita dimasuk penjara gimana? Nah, di borgol lu. Takut kan lu? Nah, awas lu. Ibu ini siapa sih? Tahu. Ya udahlah. Kita ngomongin baik-baik aja sama bos kita. Jangan, Bang. Kenapa? Ingat gak sih pas pertama kali gue datang ke kantor? Apa sih yang aku lupa soal kamu? Serius, Bang. Gue tuh pernah nanya, kenapa bagian desk collector sama bagian debt collector tuh sama? Harusnya tuh beda. Iya bang, dulu awal-awal juga nagih di kantor kok. Cuman lama-lama ke lapangan. Katanya lebih seru, lebih menantang. Tapi kan kantor kalian ilegal. Kalian bisa aja loh dilaporin debitur ke polisi. Termasuk gua. Nah, sama saya juga. Jangan. Udah ngapa sih, kenapa jadi main lapor-laporan? Kalau gua nggak ngelaporin kalian, apa untungnya buat gua? Gue akan bantu bongkar kecurangan di kantor gue. Kita sama-sama ntar. Dek, janganlah. Yang nagih Adam itu abang sama Bung Yopi. Kalau nanti abang kenapa-napa gimana? Hah? Kalau adek kangen abang gimana? Megang-megang mulu dari tadi ya. Ya pokoknya lo harus janji.
Jangan ngomong macam-macam ke kantor polisi. Jangan masukin kita ke penjara. Tuh, data-data debitur baru. Semuanya masih fresh. Baru aja ngutang. Kalian kerjain. Apa? Bulan ini kami sibuk. Sibuk apaan kalian? Debitur kalian mana? Belum ada yang bayar. Masa debitur lama belum cair, kita sudah dikasih debitur baru lagi. Dalam bekerja, kalian itu harus ngumpulin pundi-pundi sebanyak mungkin. Kalau jalannya macet, ya cari jalan yang pintas dong. Masalahnya sekarang ini jalannya tuh buntu. Kita tuh burn out. You Gen Z, right? Gak ada ceritanya berhenti kerja karena burn out. Tapi Pak. You mau I naikin bunga you 10 kali lipat? Mau? Hah? Jangan dong Pak, jangan. Kita sana kerja. Cepet. Cepet tuh. Iya, halo Bapak. Ini Il, ada telur sekilo. Aduh Pak, lumayan lah buat masak seminggu. Makasih ya Pak. Saya baru tahu kalau tahlilan kita bawa makanan. Makanya. Bukannya biasa kita yang dikasih makan tuh. Nggak ada duit, Bu. Padahal udah sengaja loh aku nggak makan dari rumah. Makasih ya. Iya, sama-sama ya. Lu pada ngapain kesini? Kita bawa sesuatu loh. Apaan? Namanya juga tahlilan, masa bawa lain? Ya pasti bawa doa dong. Iya tuh. Gak modal lu. Udah, pulang kita yuk. Ayo. Makan belum? Belum. Alhamdulillah, acara tahlilan kita untuk almarhum Abdullah Adam bin Satrio Baskoro, semoga dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sepanjang gue hidup, dari kecil sampai udah gede, obrolan gue sama Adam cuman sebatas duit. Gue emang bukan abang yang baik. Gue ngerti kok perasaan lu. Ya. Yang perlu kau tahu adalah nama debitur. Guys, ini daftar tagihan kalian bulan ini. Tapi Pak. Siap. Siap, Pak. Serahkan saya sama kita. Aman itu. Bagus.
Iya Bapak. Iya siap. Saya akan kirim update-nya sebentar. Bu, apaan sih? Kok diain? Udah tahu pekerjaan kita resikonya gede. Tapi kalau saya tidak ya kan saya tidak bisa makan, Tina. Tapi kalau sampai kita kenapa-napa, emang Pak Karan bakal bantuin? Enggak kan? Iya Pak. Aman itu Pak. Iya terkendali. Siap. Pasti Pak. Iya. Oke bisa. Siang ini jam 2 di Blackjack. Oke Pak siap. Oke ini saya siap-siap sekarang. Oke. Itu Pak Karan teleponan sama siapa sih? Bapak-bapak itu siapa? Pasti itu bapak. Masa sopan kali nelpon bapak sendiri? Ya namanya juga kan orang tua, harus sopan tuh. Bung, di usia kita ini, kalau ditelepon orang tua, yang ada marah-marah. Soalnya pasti minta duit itu. Itu pasti bosnya. Aneh kok, Dek. Masa bos punya bos? Betul. Terus selama ini Pak Karan gaji kita pakai duit dia sendiri emang? Itu pasti uang investornya atau nggak bosnya? Atau Iya baik Pak. Oke ini saya OTW sekarang ke Blackjack. Ya siap. Oke Pak mari. Bung, itu hijabnya kenapa masih kau pakai? Harusnya kau buang itu. Biar ramah lingkungan. Lumayan kan recicle. Recycle, Bung. Kalau itu sepeda, saya juga tahu. Selamat datang. Mau lihat menu dulu atau mau langsung pesan? Teh tawar panas ada, Mbak? Hoti maksudnya. Hoti 59.000. Tai babe. Giliran di Inggris kan semua jadi serba mahal. Udah. Hoti 1, Mbak. Cangkirnya 2. Mohon maaf, nggak bisa share. mineral waternya 2, hotinya 1. Sekarang. Bapak. Silakan, ini Mr. Josh. Hai Mr. Josh. Hai. Dia baru mendarat siang hari ini. Emang anjing si Teduh ini ya? Berarti sama dia tuh pakai topeng, berkedok pakar finansial. Anjing memang. Dan herannya, masih banyak loh orang-orang polos yang ketipu sama si Pepe itu. Ya oke salah satunya. Ya udahlah kita viralin aja. Tapi kita bakal ketangkep polisi kagak tuh? Yang ditangkap polisi itu dia. Bagus dong kalau ditangkap polisi. Kantor tutup, utang gue lunas, kelar. Nggak bisa gitu dong. Kita nggak bisa main asal nuduh aja. Harus jelas buktinya. Bodoh. Kalau soal itu gampang. Kita tinggal korek data kantor. Bung Yopi kan paling lama kerja di duit darurat. Pasti dia punya akses ke data zaman dulu. Ya kan, Bung? Oh, Mak. Pergi kemana si bodat itu? Udah gue duga bisa sihir dia. Bang, teman lu tuh gedein lonte di tukang nasi goreng. Tiap hari aku kerja nagih hutang di duit darurat. Oh, duit darurat. Aku juga ngutang tuh di situ. Hah? Tapi belum jatuh tempo kan? Ya, bukan jatuh tempo lagi, Bang. Bunga jadi banyak, asli. Tapi Abang bisa gak bantuin Ceces? Biar bunganya jadi makin dikit. Apa sih yang enggak buat Nona Ceces? Nona Ceces kan bunga di hati aku. Sialan lu, Bung. Kita lagi serius-serius meeting lu malah godain cewek lu. Bukan godain cewek ini. Apa tuh? Andra cewek. Tapi saya serius dengan Nona Ceces. Pergi sana. Gangguin saja. Setan. Hati-hati. Lambaikan tangan kalau nggak. Udah. Duh, Nona Ceces. Maaf ya. Nona Ceces, saya bisa minta Nona Ceces phone nomor HP kah? Hah? Biar kita bisa lanjut sleep call tuh. Sleep call? Bocah. Kok lo ngerti sih, Bung? Diajarin sama Pak Karan. Kayaknya aplikasi ini ada hubungannya sama investasi Mr. Josh deh. Sepertinya ini surat pentingin. Tuh kan? Udah jelas buktinya. Pokoknya besok kita sergap si Teduh itu. Kalau data pemilik perusahaan ada, pasti data debitur juga ada dong. Mau ngapain kau? Saya mau cari nomornya Nona Ceces. Habis kemarin dia tidak mau kasih. Jadi.
Makanya tidak bisa sleep call. Tuh. Ah, ini dia. Ih, Tuhan ampuni saya. Apa yang saya lihat? Tin, hapus Tin. Serius banget sih ngeliatinnya. Enggak, ngelototin apa? Aku heran aja. Kok bisa kantor ini punya foto telanjang debitur? Gimana ini? Ini buku nggak bisa dihapus sih? Tuh. Kok mati layarnya? Kayaknya emang sengaja deh. Sistem aplikasi di kantor ini nggak ngebolehin kita untuk hapus data-data debitur. Emang bangsat kantor ini. Siap, Pak. Siap. Ya udah, pastiin oke ya. Saya pastikan, Pak, Mr. Josh nggak akan kecewa. Mari, Pak. Mari. Mau apa, you? Saya mau bicara sebentar dengan Bapak. You nggak minta naik gaji, kan? Saya mau bicara masalah data debitur. Bu Nyope mana sih, Bang? Telepon deh. Nggak aktif nomornya. Udah dia nyusul aja deh. Kita duluan aja. Nggak boleh kayak gitu, harus sama-sama kita. Kayaknya kita harus balik ke kantor deh. Ini Iya ada deh. urusan penting. Tinggal dulu aja, kantor kalian tuh nggak peduli. Ntar kita balik lagi, lu tunggu di sini aja. Enggak. Gue pulang juga lah kalau gitu. Paling gue di sini. Ya udah, lu nggak pegang-pegang. Kasus kematian akibat terlilit hutang pinjol telah menjerat debitur dari perusahaan pinjaman online bernama Duit Darurat. Korban diketahui berusia 20 tahun dan bernama Adam. Warga sekitar mengaku bahwa sempat melihat debt collector meneror rumah Adam dan debt collector tersebut diketahui bernama Yopi Sapulele. Yopi saat ini sedang ditahan di Polres. Dan kantor kita sudah menjadi sorotan publik. Jadi mulai per hari ini, kita semua akan work from home. Dan uang transport udah tidak ada lagi. Ini semua demi keamanan kalian, tahu nggak? Jadi mulai sekarang, gak ada satupun yang memposting di sosmed. Paham? Good. Saya dengar kamu ngelaporin karyawan kamu sendiri ke polisi. Iya, Pak. Habis dia mau ngelaporin kantor kita, Pak, karena nyebarin data pribadi. Terus kamu ngelaporin dia dengan tuduhan neror orang sampai mati. Iya, betul, Pak. Goblok! Goblok kamu! Saya nggak nyangka, Pak, kalau bakal nyebar sampai ke media. Saya pikir bakal stop di kantor polisi aja, Pak. Gara-gara berita ini, Mr. Josh stop invest di perusahaan kita. Maaf, Pak, maaf. Terus siapa yang mau ngasih modal buat pinjaman? Kamu! Pak, jangan, Pak. Mau kamu yang bayar dari gaji kamu? Jangan, Pak, please, Pak, jangan, Pak. Pokoknya beresin ini sampai nggak ada lagi sampah yang tersisa. Atau nggak kita berdua yang jadi sampah. Paham? Paham, Pak, paham. Udah gue bilang, bukan gue pelakunya anjing. Gak percaya gue, Pepe. Asal kau tahu ya, Bung Yopi itu udah kuanggap saudaraku sendiri di perantauan. Kenapa ini? Apa mau? Apa mau? Udah dong. Udah. Apa-apaan sih kalian? Bung Yopi masuk penjara. Siapa lagi kalau bukan dia pelakunya? Bukan gua, Tin.
Gak mungkin dia ngaku. Bang, udahlah bang. Abang juga nggak punya buktinya kan? Dia ini masih dendam sama kita. Terus kau lebih percaya dia? Lebih percaya si Babi dia? Abang apa-apaan sih bang? Abang kayak bukan orang yang aku kenal lagi loh. Yaudah, mulai sekarang kita gak usah saling kenal. Jangan pernah kau hubungi aku lagi ya. Lo pulang aja, Ditin. Sejak kenal sama lo, masalah gue bukan berkurang, malah tambah banyak. Sejak kenal sama lo, masalah gue bukan berkurang, malah tambah banyak. Gua tandain lo. Gua masih kenalin lo. Gue akan bantu bongkar kecurangan di kantor gue. Kita sama-sama ntar. Rizky. Brode. Apain lu malam-malam? Tumben banget dah. Kakak lu di rumah? Ya iyalah bro. Kakak gua kan udah gede. Gua juga udah mau gede nih. Jadi kita udah punya urusan masing-masing kali ya. Gue telepon kagak diangkat soalnya. Di blok kali lu. Di blok kagak, biji lu. Ini dia emang biasa pulang malam kayak gini ya? Biasa dia mah. Hari-hari juga lembur di kantor. Biji. Lu lihat apa Instagramnya? Dia posting foto item doang kayak gini. Bisa jadi lagi galau dia. Meski lu udah baik-baik ya. Ini masalahnya nih. Adek gua sebelum bunuh diri juga posting foto begitu. Kakak. Bangun. Bangun belum lu? Nangis mulu lu.
sih? Bang, dengar penjelasan aku dulu dong, Bang. Apalagi? Bukan Mai loh yang laporin Bung Yopi ke polisi. Terus kalau bukan si Pepe ini siapa lagi? Bang, dari awal gue gabung sama kalian, itu cuma buat cari keadilan buat adik gue. Kalau gue ngelaporin kalian ya gue goblok kan namanya, bego banget sih lu. Udahlah, bukan waktunya kita untuk salah-salahan. Lagi pula kayak anak kecil banget sih. Udah maafin kenapa? Baik kan? Ayo cepetan. Nah, gitu dong. Sekarang waktunya kita untuk bebasin Bang Yopi dari sana. Bisa dijelaskan Pak korban Adam ini Pak? Adam? Iya, benar Adam pernah meminjam di duit darurat. Tapi saya tidak pernah tahu tentang detail penagihannya karena kantor kami selalu menggunakan debt collector outsource. Kantor kami tidak pernah menggunakan teror sekejam itu. Kami selalu mengutamakan etika di atas segalanya. Nah, tapi Pak bisa dijelaskan lagi Pak. Etika anjing kau itu. Tenang semuanya. Pak Karan, apa yang terjadi sama Bung Yopi itu bisa terjadi sama kita semua di sini. Kalau Bung Yopi masih belum keluar di sana, kita masih belum bisa tenang. Dengar dulu. Kalau sampai kalian mogok kerja, I berhak stop gaji kalian. Oh silakan Pak. Kami udah biasa kok kelaparan. Tapi kalau kami mogok kerja terus, Bapak yang akan kelaparan. Sayang, ini Oge bawain teh buat Ngana. Terima kasih, Oge. Kenapa Ngana nggak cerita sama Oge sih? Tina udah cerita sama Oge, tapi Oge lebih percaya sama Teduh daripada cucu Oge sendiri. Waktu itu, Oge nggak tahu cerita yang sebenarnya, sayang. Sejeleknya apapun itu, yang namanya keluarga, itu adalah tempat terakhir kita untuk kita tidak merasa sendirian. Iya ya, aku nggak sendirian. Makasih Oge. Sayangku, I love you, I love you, I love you. Makasih Oge. Kita mau gimana sih? Kenapa tutup mata? Udah, nggak usah banyak cekunek kau. Surprise ini. Siapa ulang tahun sudah lewat? Siapa pula yang ingat ulang tahun kau? Jajan dulu! Nice nggak? Hah? Ya Tuhan, ini kayak rasanya hidup udara bebas. Ya, itu. Aduh, mama sayang. Apa kabar, Bung? Tidak penting siapa kabar, yang paling penting itu Nona Ceces kabar gimana? Shit. Ceces aja menerus-terus. Aslak. Sungguh Nona, saya ada niat untuk jaga Nona. Kalau gue ngarep, udah kagak percaya gue sama namanya cowok. Nona, saya juga pernah dikecewakan sama cewek. Saya dihipnotis, saya uang dirampas habis semua. Saking dendamnya, saya belajar hipnotis. Nah, cocok tuh. Lo juga udah kagak percaya kan sama namanya cewek? Tapi semenjak kenal Nona, rasa dendam itu pun hilang. Berganti jadi rasa sayang. Kalau Nona tidak keberatan, boleh tidak saya menjadi penjaga hati Nona. Ada syaratnya. Apa itu Nona? Pakai masa percobaan dulu.
Ngelamar anak orang kayak ngelamar kerja. Ada probationnya. Tapi lu iyain tuh, Bung. Ya iyalah. Tidak mungkin kan saya sia-siakan kesempatan. Udah lah, nggak usah sedih kau. Udah balik kita yuk. Besok kan harus kerja lagi. Kerja bagaimana maksudnya? Ya nagih lah, bodak. Ke lapangan kayak biasa. Aduh mama sayang Sintong. Sia-sia lah saya di penjara. Kalau ujung-ujungnya harus jadi budak si Tedu lagi. Bung, terus kita mau ngelawan lagi gitu? Bisa-bisa bukan cuma lu doang tuh di penjara tuh. Kita juga di penjara, Tin. Gimana? Nggak bisa, Bung. Tapi apa yang dibilang sama Bang Yopi itu ada benernya juga. Masa kita harus nyerah gitu aja? Iya kan? Benar, setuju. Iya sih ya. Adek Tina, sebagai orang miskin, kita tuh nggak punya banyak pilihan. Ya tapi kan kita bisa bongkar si Teduh perlahan-lahan dari dalam. Setuju. Tapi jangan ada yang ember. Apalagi ngomong sama Pak Karat. Oh. Iya maaf. Kemarin kan saya emosi jadi. Namanya juga dibutakan cinta. Ceces tuh yang buta deket sama lo. Yaudah gini aja. Kita mulai rencananya besok. Setuju. Iya, sikat gas. Gas kata gue mah. Ya, gue juga gas. Pokoknya kalau Bang Mulet ini geser dulu dah. Lu offside Sibuk tuh sendiri namanya, dia. megang respect dong sama Sintong. Tapi gue yakin sih orang kayak Teduh Iman Santoso ini nggak mungkin ngontrolin tangan dia sendiri untuk membantai orang-orang kayak kita. Tapi dengan segala apa yang dia punya bisa aja kan? Kita mesti bagaimana? Tidak mudah lo jatuhin dia. Relasinya banyak. Ada raja minyak. Sampai ada kolong merat juga loh. Sampai YouTuber viral. Tapi gue yakin sih dari semua relasinya dia itu ada yang gagal. Dan mungkin aja ada yang dikasusin. Pernah tahu ada yang kasusin dia, tapi nggak pernah kelacak. Masa nggak pernah kelacak? Coba cari tahu dulu. Atau jangan-jangan nama Teduh Iman Santoso itu bukan nama aslinya. Kasus perdata tentang hutang yang melibatkan pengusaha bernama Ahmad Jailani. Lihat deh, mukanya mirip. Sengaja nih diganti supaya nggak dilacak. Ahmad Jailani telah berhutang 35 miliar kepada seorang pengusaha yang bernama... Anjir, gue kenal lagi nih siapa korbannya. Pingin kawin. Kita kan udah nikah. Mau kawin lagi. Tiap hari sama kamu itu udah kayak honeymoon kan? Oh ya masa lupa sih sama orang ini? Ini namanya Ahmad Jailani. Bentar. Oh, Rahmat Mulyono. Ahmad Jailani, Bapak. Dul Jailani. Ahmad Jailani. Dihipnotis. Jangan dihipnotis. Kalau ini inget nggak? Ini orang harus diancam. Gue miskin. Saya nipu saya. Habis-habisan tapi saya miskin. Kalau ketemu siapa nih, Bayu? Harus dicubit dagunya. Saya cubit. Kenapa harus dicubit dagunya? Ya itu titik lemahnya. Oh, brengsek. Emang lu yakin si Teduh itu namanya si Ahmad? Lu cari informasi tentang dia. Lu datang ke sana. Salam sukses. Kurang semangat. Salam. Biasa aja dong. Aku mau daftarin oma saya, Bang. Mau nonton Duit Wesley. Dari kelompok? Sendiri, Bang. Kami hanya menerima dari komunitas dan minimal 25 orang. Dari mana coba kita ngumpulin 25 orang itu? Ajak Titis, Lilis, Cece sama Pak Oyo lah. Ya nggak cukup dong 25 orang.
dulu dong. Kalian kan udah janji sama Katina. Ya udah gini, udah oke kita pergi ya. Kita mau naik apa? Eta naik apa? Najis, yoga. Jangan harap cewek-cewek berkelas kayak kita mau nih dibonceng 4 sama motor kayak gini. Ogah, nggak sudi, najis. Sebentar. Dari komunitas mana? Komunitas sobat. Sobat Tobat. Iya, itu komunitas sobat tobat. Mana yelnya? Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Punya. Assalamualaikum semuanya. Sudah. Masuk, Sam. Oke guys, yuk masuk yuk. Semua masuk. Monitor, masuk. Ya masuk. Bagaimana dong? Udah lu tenang aja, udah aman ini. Selamat datang di Do It Wisely. Kalian bertanya semaunya, saya jawab semuanya. Tema kita hari ini sangat menarik. Kita akan bahas tentang pentingnya dana darurat untuk keamanan cash flow. Siapa di sini yang punya dana darurat? Tuh. Bagus. Siapa yang di sini yang dana daruratnya 6 kali pengeluaran bulanan? Hebat. Bagus. Kalau gitu saya mau tanya sebaliknya. Siapa di sini yang nggak punya dana darurat sama sekali? Wow. Kamu dari tadi angkat tangan. Semangat sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Masnya. Kalau boleh tahu, namanya siapa Mas? Omski Arnold van Beijen. Van Beek? Bule dia. Mas Umski datang ke sini sama siapa? Bareng Omah. Muda sekali omanya. Masih cantik loh. Beda sama cucunya ya. Usianya terlihat sudah matang. Jangan baper. Saya ingin bertanya Pak, tentang pinjaman-pinjaman online gitu Pak. Ada baiknya kita tetap di topik kita hari ini ya. Dana darurat. Nah, pas banget. Saya ingin membahas kasus-kasus pinjol yang lagi viral ini Pak. Yang namanya juga duit darurat. Saya tahu itu perusahaan Bapak sendiri kan. Akhir-akhir ini emang banyak banget penipuan online. Mungkin nama saya dipakai untuk ngedongkrak perusahaan pinjaman online ilegal itu. Soal penipuan ini akan banyak kita bahas di segmen selanjutnya. Saksikan setelah jeda iklan berikut ini. Mohon maaf, Ade dan Ibu boleh keluar sekarang? Ada apa ini Pak? Karena kalian sudah mengganggu ketertiban. What? Ketertiban gimana? Dia sendiri mengganggu ketertiban kita kok. Kok malah didiamin aja tuh orang? Ini mau dapet hadiah ya? Menang ya? Bukan Pak. Gara-gara kamu Ayo deh, nanya ikut tadi. kami. Mohon kerjasamanya deh. Ayo. Ibu juga. Ayo, silakan Bu. Bentar. Pelan-pelan Pak. Nice heart. Harus nanya biar dapat hadiah. Apa bukan hadiah? Bukan. Aduh, di sini lo buka sesi Q&A lagi aja supaya nggak awkward. Tanyain penonton-penonton lain. Kembali lagi ke Do It Wisely. Kalian bertanya semaunya, saya jawab semuanya. Kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Tapi saya berharap pertanyaan tidak melenceng dari topik kita hari ini ya. Duit darurat. Maaf.
Maksud saya dana darurat. Oke, silakan bertanya. Wah, banyak sekali. Antusias banget penonton kita hari ini. Bagus, bagus. Ya, silakan. Dasar lintah darat. Makan duit dari hasil keringat orang lain. Setan. Mbak, tenang. Hah? Coba nafas dulu. Hembuskan. Curhat kalau lagi ada masalah. Silakan. Bapak mau curhat? Dengerin curhat saya ya. Ini saya mau warga udah pada darah tinggi gara-gara bayar utang pinjol Bapak. Tahu darah tinggi? Mbak, kalau sakit ya ke dokter, Mbak. Saya ini memang ahli, tapi bukan ahli kesehatan. Saya ahli finansial. Ahli neraka. Saya yakin Bapak yang masuk neraka. Yuk, acara makin kacau nih. Kita stop aja nggak sih acaranya? Lo pikir ini acara YouTube yang bisa lo stop-stop seenak udah lo? Terus program penggantinya apa? Dasar monyet pakai jas. Kamu teh kasep, tapi awas. Adik, kalian tuh semua salah paham. Monyet, diam. Salah paham apa? Adik kamu kan adek lo. Kan, kebongkar abis kan? Mampus lo. Gila nih motivator ya. Ngajarin orang gak boleh ngutang-ngutang. Atau bisnis pinjol ilegal. Gembel lo. Mau dikasih paham? Iya, hah? Ini dikasih paham. Gila juga nih perempuan yang berani juga nih dia. Kalau ada di situ tuh, abis lo. Bisa hancur image program gue kalau gini caranya. Kabur, pergi. Kok mati? Berhenti live-nya nih. Gue baru digampar. Mau gimana? Tayangannya dikat kayaknya. Bu, ikut aku ya, Bu. Mau kemana? Tin, mau ngopi. Woi, mana orang itu? Loh. Ada apa? Kalian siapa? Gak pernah lihat sebelumnya? ID card mana? ID card. Kau lihat sabung tangan. Dalam hitungan ketiga, kau mundur sampai ke Anyer. 1, 2, 3. Akhirnya saya bisa hipnotis orang juga. Hati-hati di jalan, bro. Kamu masuk sini. Sana. Bapak ini. Kau tidak boleh kasar sama perempuan. Hidupin live-nya. Nggak bisa gitu dong. Oke. Jagain, Bu. Selamat datang di Do It Wisely. Anda bertanya semuanya, saya jawab semaunya. Maaf, ini acara saya. Mbak siapa ya? Hari ini episodenya sangat spesial, Pak Teduh. Di depan kita sudah ada korban-korban dari Pak Teduh. Dan saya bawa loh korban terakhir dari Pak Teduh. Silakan masuk. Ini siapa? Siapa ini? Nama saya Mail. Adik saya Adam bunuh diri karena terlilit hutang duit darurat. Jangan asal nuduh. Ya, Sobat Melek Finansial. Saya pastikan ini semua bohong. Ini semua bohong. Bohong. Lu yang bohong. Lu kan yang punya duit darurat. Bukan. Saya selalu bilang, jangan berhutang. Mana mungkin saya punya perusahaan pinjaman online ilegal. Poyo. Kamu ikut kuis juga, Marinka? Ya, Poyo. Poyo harus ingat orang ini. Orang ini udah nipu Poyo dan orang itu adalah dia, Poyo. Coba Poyo ingat-ingat lagi. Waktu itu, berapa tahun yang lalu. Poyo udah habis uangnya, Pak, sama dia, Pak. Ini nggak bisa dibiarin gini aja, Poyo. Brengsek orang ini, jahat orang ini, Poyo. Bantuin kita dong. Saya akan tuntut kalian. Kontol. Kamu yang nipu saya. Habis-habisan saya dihabisin nih duitnya sama dia nih. Sampai saya jatuh miskin sekarang nih. Ngaku. Saya bukan orangnya, Pak. Ngaku kamu sama jalan Tadi kontol Ahmad. Iya benar. Ini dia Ahmad nih. Ahmad. Bukan. Apa? Bilang berani bukan. Padul cari. Kontol. Aduh. Ini orangnya Pak. Bukan. Aku aja udah penipu, lapa. Udah nipu Pak Oyo, nipu semua ada di sini. Hajar aja. Saya nggak bersalah. Saya nggak bersalah.
Pemirsa, pakar finansial Teduh Iman Santoso alias Ahmad Jailani diduga telah melanggar aturan yang ditetapkan OJK lewat bisnis pinjaman online ilegal bernama Duit Darurat. Saat ini keberadaan Teduh tidak diketahui dan kemungkinan Teduh telah melarikan diri ke luar negeri. Seperti yang kita tahu, belakangan ini banyak kasus viral tentang pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu jahat! Jahat! Pinjol ilegal itu jahat! Tapi tamu-tamu kita kali ini, mantan karyawan pinjol ilegal Duit Darurat. Tepuk tangannya mana dulu. So without any further ado, please welcome Mail, Cina, Sintong, Bung Yopi ya. Kalian ini kan sebenarnya bisa dibilang sudah menolong banyak orang loh yang kelilit sama pinjol ilegal kantor kalian. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana hidup kalian belakangan ini. Biasa saja sih Bung. Kami begini-begini saja, tidak ada perubahan. Ya tidak kaya juga dalam semalam. Ya memang saya setuju ya, tidak ada yang instan ya. Tapi kalian puas gak sih? Kalian kan udah membongkar, menguak ini semua gitu. Dibilang puas sih enggak ya. Loh, kenapa? Ya, nyawa adik saya sampai melayang. Dan gak ada balasan yang sepadan aja sih. Bahkan sampai sekarang pun, sampai hari ini, Teduh Iman Santoso masih belum ada kabarnya. Tapi ya kita gak akan pernah bisa berhenti buat nyari keadilan. Itu aja sih. Kalau bicara keadilan, saya pikir itu hanya untuk orang-orang kaya saja. Orang-orang yang punya jabatan dan pastinya yang good looking. Nah, tepat sekali. Kalau kita ngomong masalah good looking, kita perlu pendapat dari orang yang paling good looking di sini. Sudah pasti dong. Gimana? Pasti dong. Oke, kita langsung saja tanya ke Tina, bagaimana menurut kamu? Menurut aku sih hidup itu memang gak adil ya. Kayak apa yang kita mau tuh belum tentu hidup bakal kasih semuanya. Palingan sekarang ya pintar-pintar aja untuk ngambil kesempatan apa yang udah dikasih. Pemirsa, pakar finansial Teduh Iman Santoso baru saja diangkat menjadi Ada lagi dia. bidang ekonomi. Yang si Teduh itu. Kok kamu tahu dia? Dan akan membantu investasi dan ekonomi negara. Ya, pada akhirnya orang licik akan selalu mendapatkan kesempatan kedua. Karena masyarakat kita begitu pelupa dan pemaaf. Dan kalau udah gitu, targetnya siapa lagi kalau bukan kita-kita? Orang yang gak punya duit, gak punya kuasa, gak punya cukup pengetahuan untuk ngelawan. Alhamdulillah, gua menang lagi. Woi, lu pada yang ada di sini, gua traktir minuman. Mau ciu, Abidin, langsung sikat aja. Ambil. Depo lagi. Bro, judul ya? Judul. Lu tahu nggak resikonya apa? Resikonya gue menang, bro. Bisa duit gampang dari sini. Gue yakin, kasus-kasus pinjaman online ilegal ini pasti mati 1 tumbuh 1000. Mr. Josh. Dan ingat, ini semua nggak akan berhenti di situ aja. Jadi, jangan pernah lengah. Woi, hey, wah gila kalian, Rasain lo anjing, monyet lo memangnya, kayak binatang lo, hah? Batu, enak, hah? Rasain deh, hey, sini kalian. Mampus lo. Miskin lo bentar lagi anjing. Pat.
Sikat DJ Smile. Mau ngedate? Check up later. Kangen pacar? Check up later. Jajanin dong? Check up later. Ajak nonton? Check up later. Mari bos. Kasih nafas dulu bos. Nambah. Sikat lagi nih Smile. Baju couple, check up later. Staycation you, check up later. Ngidam sushi, check up later. Doi minta tas, check up later. Gaji abis, check up later. Utang banyak, check up later. Dompet kering, check up later. Kepala pusing, check up later. Caper, 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 mau ngedate, sekap pelet, kangen pacar, sekap pelet, jajanin dong, sekap pelet, ajak nonton, sekap pelet. Waduh, buset dah. Gak kelar-kelar ini musik dah. Kelarin apa? Tina! Check up later. Caper. Gaji habis, check up later. Utang banyak, check up later. Anjay. Dompet kering, check up later. Kepala pusing, check up later. Anjay. Sikat DJ Smile. Mau ngedate, check up later. Kangen pacar, check up later. Jajanin dong, check up later. Ajak nonton, check up later. Mari bos. Kasih nafas dulu bos. Nambah. Sikat lagi nih Smile. Baju couple, check up later. Staycation you, check up later. Ngidam sushi,